udah pose belum? Pose apa tuh? Tadi ada flash kan, lu nggak gaya gitu buat Oh, di itu ternyata Bapak ya. Yuk lanjut yuk. Mulai saya baru saja menonton konten Anda Mas Tael baru. Oke, kita bakal lihat di sini flight path dari Lipovka berjalan hospital harusnya menguntungkan buat semua tim. Kira-kira Jan, ada prediksi-prediksi nggak yang WWCD dengan garis pesawat yang seperti ini? Kalau dari beberapa turnamen yang gue cast kemarin ya, Zona lagi sering banget kalau nggak shifting kanan kiri. Sorry gue potong. Lo lihat tim nomor 16, Zuxi, Luxi, Rezen, Yuhai. Oke, langsung main di match pertama. Ini debutnya Yuhai bersama dengan Red Aliens, berarti Liquid yang saat ini dicadangkan ya. Betul, berarti untuk sementara waktu Bigetron punya 6 pemain ya kali ini karena ada Liquid dan Kings juga. Dan kali ini benar kata Pasta tadi, Yuhai yang bermain, dan tadi kalau gue ingin mengakhiri dari opini gue, lagi sering shifting kanan dan kiri Pasta. Dan ternyata kali ini shiftingnya ke kiri. Dan ini akan menjadi zona yang cukup padat karena lihat, Livescape, Genesis Dogma ada di sana. Kemudian juga tim-tim bagian tengah, Dewa United misal dan Eagle. Ini udah cukup padat dalam zona pertama. Justru Sosnovka Military Base ini kosong pas. Ya tapi lo lihat Rozok juga rame, ada Bonafide, ada tim TCS, bahkan dari Eagle 365 mereka nge-split dengan begitu percaya diri. Satu orang dikirimkan ke sekitar Rozok, sementara pemain-pemain lainnya mendapatkan checkpoint mereka masing-masing. Ini bakal barbar banget sih Jan. Untuk game yang pertama, ini pertemuan mereka pertama, ini mungkin akan menjadi adaptasi yang paling seru untuk di Auxiris Team PUBG Mobile Championship. Yap, setuju banget. Game pertama akan ada adapting yang coba dibangun oleh seluruh tim. Apalagi kita mengetahui lah, ini gamenya terbatas. Lagi dan lagi nggak boleh ada game yang dibuang. Mereka harus bermain secara semaksimal mungkin. Dan kita akan lihat nanti, karena menurut gua zona ketiga ini aja mungkin udah cukup pecah ya. Mengingat tadi gua katakan, cukup banyak ada orang dalam, tapi langsung dibantahkan karena dari tim DBS langsung kontestasi dengan tim FS Layer pasta. Betul, sudah ada pertempuran pertama, namun kita masih belum bisa menangkap apa yang sebenarnya terjadi, kenapa bisa di pick off. Ini belum ada confirm kill-nya loh. Ini baru sebatas knockout-nya aja. Udah langsung di knock end kah? Karena jumlah live-nya udah berkurang dari 64 ke 63. Iya betul sekali, nyata langsung ada knock end yang terjadi. Lagi dan lagi kita ngebahas game pertama, mungkin pertemuan tadi itu tidak terelakkan. Karena kalau kita berbicara tadi tim DBS ya, mungkin dia belum terlalu sering kelihatan. Dan akhirnya FA justru yang terkena happy birthday atau surprise dari gameplay yang dilakukan. Betul, tapi gimana Jan? Ngelihat bursa transfer yang lagi panas sekarang, plus lagi ada Auxiris Team PUBG Mobile Championship juga, ini kan bisa dibilang menjadi turnamen yang bisa mempersiapkan diri lah bagi tim-tim yang terutama tim-tim yang lagi mempersiapkan untuk ke PMPL season keempat nanti. Kalau menurut hemat gue pribadi ya, bursa transfer sih mungkin nggak se-hype dalam artian di season 3 yang kemarin ramai, santar sekali terjadi. Karena menurut gue sekarang hype-nya lagi belum keluar. Ingat, masih banyak tim yang belum mengumumkan seluruh roster baru mereka. Di turnamen kali ini misalnya Bigetron tadi malam, oke, the hype is real. Tapi kita belum tahu Eagle misalnya. Aura juga kita belum pasti tahu siapa orangnya. Ditambah mungkin RRQ yang sekarang tidak bergabung di Grand Final. Kita juga belum tahu apakah ada roster baru atau tidak. Ini yang menjadikan menurut gua nanti ketika mulai dari PMPL itu sendiri bakalan pecah banget sih pas. Ya, tapi sudah mulai ada perang yang terjadi ternyata di area yang lain. AB sudah mulai berperang dengan Inner, di mana Inner satu pemain mereka, kayaknya dua pemain mereka berhasil ditumbangkan. Pasti bakal ngebuat Innernya kerepotan dengan kondisi mereka seperti ini. Sedikit terkena HBD dan ngebuat mereka rugi. Kehilangan satu, lo akan ngubah gameplay. Kehilangan dua, super perubahan akan terjadi. Taktik, strategi, checkpoint yang mungkin tadinya ofensif lo bakal berubah menjadi defensif. Nah itu yang menjadi permasalahan ketika di awal-awal udah terculik ya. Satu benar kata Pasta tadi mungkin ya masih ada gameplay sama setidaknya yang bisa digunakan. Namun kalau udah kalah secara dua player tentu cukup sulit untuk melakukan gameplay yang semestinya. Udah harus memutar otak lagi, mencari gameplay baru lagi. Dan itu menurut gue tidak terlalu baik untuk game yang pertama. Namun lagi dan lagi tidak hanya masalah datang pada tim itu. Tim-tim lain pun menurut gue belum tentu pasti mereka tahu pergerakan dari lawan-lawannya, terutama dari tim-tim komunitas, Mas. Iya, tapi yang gua heran itu satu hal yang tadi kita lihat begitu mapnya dibuka, Jan. Awal kita ngelihat ada yang numpuk nih, sekitar Primor, sekitar Quarry ada Livescape sama GD Gits, tapi belum ada informasi di kill feed.
Terus di arah Rozok tadi yang terlihat cukup padat di mana ada pemain Eagle 365 juga yang melakukan split di sekitar pertigaan jembatan Rozok. Tapi kali ini nggak ada perang sama sekali. Tadi kalau nggak salah di sekitar sini tuh nggak cuma ada Bonafide doang. Ada 2 tim di sekitarnya Bonafide. Tapi lagi dan lagi. Harus gue bilang belum ada fight yang terjadi di sekitar tempat yang kita lihat rame begitu di drop zone awal. Mungkin kalau gue boleh berpendapat ya Pak ini kalau dalam kasus kita pindah terlebih dahulu karena ada fight dari DBS lagi dan lagi loh. FE menjadi korban dari tim DBS, yaitu dari tim Barusa ini, tim nomor 8. Ada 2 setidaknya dari FE yang udah ter-take down dan ini merupakan sebuah berita buruk bagi FE Slayer karena mereka harus mengarungi gameplay yang sulit karena secara roster udah kalah. Dan mungkin tadi kalau gue boleh melanjutkan opini gue pas tadi lu ngebahas tentang Rozok ya, di mana ada Bonafide dan juga Eagle. Mereka kan udah sering melakukan scrim nih sekarang sebelum MPL. Mungkin ya, mungkin udah sedikit terbaca nih pergerakan dari tim-tim PMPL lainnya pasti. Ya, mungkin itu yang ngebuat mereka jadinya lebih aware dengan apa yang harus mereka lakukan di awal-awal. Karena kehilangan satu di awal kan pasti bakal sangat merugikan banget ya. Nah Jan, sambil nungguin fight lain terjadi, karena baru satu tim yang akhirnya dipulangkan ke arah lobby, yaitu Inner Vision. Gue pengen infoin buat teman-teman yang lagi nonton di live stream sekarang, ada giveaway yang cukup fantastis. Kalian bisa cek di Instagramnya Oxiris Team Double T. Kalian cek yang ada postingan giveaway dengan cara menebak siapa yang nantinya akan menjadi champion atau menjadi juara di Oxiris tim PUBG Mobile Championship season yang keempat. Tebak di Instagramnya, tapi pastiin udah nge-follow dan mengikuti rules atau peraturan yang berlaku. Betul, ada 2 juta rupiah untuk 10 orang yang berbeda ya. 10 orang yang berbeda, jadi sembari nonton, lihat keseruan, ada giveaway yang bisa kalian dapatkan juga. Jadi tadi informasi dari Pasta, tolong teman-teman semua untuk lakukan karena itu juga the good activity. Kalian bisa mendapatkan uang dari Oxiris juga sembari menyaksikan keseruan dari 6 game hari ini. Lumayan kan buat ngebeli RP season baru, kali aja belum ada yang punya. Betul. Ada yang belum punya kali aja kan. Bisa dapet gratis tuh dari giveaway-nya 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, bisa ngebeli RP yang baru gitu. Iya, betul sekali. Dan ini tadi yang kita bahas sedikit di awal ya. Rotasi-rotasi udah mulai dibangun cepet banget. Mereka sepertinya ya sebuah behavior atau culture kalau turnamen dengan map yang terbatas langsung pada cepet ingin main ke tengah nih. Dan bahkan dari tim 9 yaitu tim Tang City Esport udah mulai menjaga pergerakan dari tim nomor 8 Barusa yang tadi bergerak dari shelter. Ini pertemuan-pertemuan tentu tidak terelakkan. Bahkan udah ada satu tim yaitu Inner Vision yang dipulangkan ke lobby. Ini bakal seru banget kalau kita lihat sekarang lagi ada Eagle 365 yang akan segera menghadapi dari Bonafide Esport. Cukup dekat jarak mereka 2 lawan 3 seperti 2 lawan 4, bahkan ada bots yang menjaga di bagian luar, sementara satu pemain dari Eagle 365 terjebak di lantai 2. Tidak menimbulkan step yang terlalu banyak, tapi sudah mulai regroup sepertinya. Kalau kita perhatikan dari arah minimapnya, ada satu yang akan membackup dari bagian luar, tapi ternyata satu pemain dari tim Eagle 365. Hayo siapa? Hayo ini siapa? Hayo! Hayo, masih melakukan healing dan berhasil ternyata dia bermain di bagian luar rumah dan sedikit memberikan distraction move yang akan membuat pemain-pemain dari tim Bonafide akan lebih detail lagi untuk mencari keberadaan dari dia di mana. Iya betul banget, dan dari Eagle 365 kali ini udah mulai berhasil melakukan regroup, berarti akan ada sebuah fight yang event menurut gua, dan bahkan need dari botsnya The Connect ke arah Catalyst 4 lawan 3 kali ini antara Bonafide dan juga Eagle 365. Ya, tapi nggak boleh dilupakan kalau masih ada satu pemain dari tim Eagle 365 yang berada di bagian belakang bisa saja memberikan backup. Hayo siapa terkena cicilan damage yang begitu banyak kali ini akan langsung dipush begitu saja oleh pemain-pemain dari tim Bonafide. Spray down sedikit namun hanya cicilan damage yang diberikan. Sementara Hayo siapa masih bersembunyi di balik sebuah shake, di dalam sebuah shake yang pintunya sudah mulai hancur kali ini. Dan lihat Bonafide, mereka sudah melakukan setup dengan sangat baik. Mereka nge-split ke berbagai sisi, bots bahkan berani keluar dari broken wall. Padahal masih ada satu pemain yang tidak diketahui keberadaannya berada di bagian belakang, di bagian bukit di sekitar kompon ini. Yap, confirm kill sudah berhasil dilakukan dan ini dia Ucup terkena Male di bagian dalam. Ada sebuah peperangan yang tidak terelakkan kali ini. Nox masih mencari-cari, fight terjadi tapi satu knockdown karena hands for you yang terjadi karena Molly-nya sendiri. Unfortunate situation, keadaan menjadi imbang kembali lagi 3 melawan 3, pergerakan yang cukup cepat kali ini. Alva mencari-cari dengan UMP-nya, close quarter combat dengan SMG tentu sangat kuat tapi pintunya tertutup dengan vehicle. Dipecahkan, revive dilakukan, tidak
tidak berhasil. Ucup tertek dan juga justru sekarang keadaan berbalik. 3 melawan 2 antara Eagle 365 dan juga Bonafide Esports. Alpha maju ke bagian depan. Anthem mendapatkan sebuah knockdown. Nox kali ini hanya menjadi the last man standing untuk dicari. Nox mencari-cari tembakan dengan UMP-nya. Satu knockdown berhasil dapatkan. Tapi tembakan dari belakang dan Bonafide dipulangkan ke lobby oleh Eagle 365 Esports Pasta. Men, itu tadi tinggal 1v1 doang, Jan. Tinggal 1 lawan 1, tapi ternyata momentum lebih didapatkan oleh seorang Anthem last man dari Eagle 365. Dan ini nggak bisa ngebuat Eagle 365 lengah sedikit ya. Karena di belakang mereka ada Aura yang sudah mulai memantau. Bahkan di arah yang lain dari Livescape, mereka sudah mulai berperang dan berhasil mendapatkan poin pertama untuk Livescape. Ini Eagle nggak boleh lama-lama untuk melakukan reset. Karena Aura benar-benar memantau dari kejauhan. Bisa aja kalau tadi misalkan Aura ingin mengambil sebuah keuntungan langsung tabrak, itu bakal merugikan buat Eagle 365. Betul, dan tadi kalau gue lihat dari The Miracle Boy, Yuhai udah mendapatkan sebuah kill dari tim Badut sepertinya. Dan sepertinya tim Badut agak cukup melimpungan karena seluruh player Bigetron lainnya juga mendapatkan beberapa player dari tim tersebut. Kita akan melihat apakah sudah berhasil dipulangkan ke lobby atau tidak. Karena secara dari kill feed tadi cukup banyak yang ter-knockdown oleh tim Bigetron Red Alliance. Kayaknya baru 2 deh. Baru 2 gak sih? Yang 2 langsung kena knock, langsung kena knock end pokoknya. Kalau 2 kan kill feed-nya langsung banyak tuh. Jadi kesannya kayak 3 atau 4 pemain yang terkenok. Tapi aslinya mungkin 2. Oke, let's see. Yang menjadi berbahaya juga tadi sebagaimana Pasta ungkapkan ya, Aura sudah bergerak ke arah bagian ini, udah mendapatkan bagian atas. Dan ini dia, kalau tadi Eagle 365 ada Hayo siapa? Aura masih ada Aurawan juga nih yang belum terlihat. Siapa sih sebenarnya player ini? Masih banyak pertanyaan loh sebenarnya kalau kita ngomongin tentang bursa transfer ya. Masih belum ketahuan gitu siapa pindah kemana, siapa pindah kemana. Kemarin yang gue posting aja tuh berdasarkan DM-DM yang gue terima. Makanya di akhirnya tuh gue tanya, bener nggak sih? Soalnya ini dari netizen yang tiba-tiba nge-DM gue, bang ini pindah ke ini, bang ini pindah ke ini. Ya gue kan penasaran, gue posting, gue tanya. Ternyata ada yang bilang bener, ada yang bilang enggak. Gitu Jan. Lempar ke komunitas lagi gitu pasti ya, tentunya Betul. semuanya bertanya-tanya demikian. Dan itu menurut gua keseruannya lah dari bursa transfer sebelum bergerak ke PMPL Season 4. Dan berbicara bergerak, Livescape kali ini membuka badan. More terlalu open dan Valley di sini berhasil mendapatkan takedown, sedangkan teman-teman dari Livescape udah melakukan repositioning untuk sementara waktu Pasta. Terlalu overcommit sih menurut gue dari Livescape. Kayak udah ngira di balik batu itu ada orang, satu orang ternyata cabut dari Livescape, satu orang yang lagi si Mori, dia masih berusaha untuk mendapatkan informasi tambahan gitu dengan untuk ngelemparin granat kah, untuk mendapatkan confirm kill 1 lah. Ini malah jadi kerugian dan wow, ini sadis banget dari seorang Feli mendapatkan poin kill dengan langsung tabrak ke arah pohon. Betul sekali. Tadi mungkin tidak ingin membuang-buang peluru ya, langsung ditabrakkan dengan bagi. Dan lagi-lagi tim-tim dari PMPL mendapatkan cukup sulit ya, karena pergerakan mereka ternyata terkat oleh tim-tim dari komunitas. Kali ini di layar kaca kita ada tim Drifter dari tim 12 yang menghadapi tim Livescape setelah tadi More dipulangkan ke lobby. Yes, kali ini temponya sedikit menurun setelah tadi kita ngelihat gameplay yang begitu cepat, early game yang agak sedikit boring, hanya ada sedikit pick off dan terjadi ternyata pick offnya ada No Mercy yang berhasil diamankan oleh pemain dari Dewa United. Ini yang dari tadi kita lihat ya, itu tim-tim dari tim PMPL loh. Yang kita lihat dari tadi mereka melakukan fight di early game, bahkan ternyata Crescent berhasil mendapatkan sebuah confirm kill dan kali ini Eagle 365 akan menjadi third party antara DU dan juga Aura yang sedang melakukan peperangan, dan Bigetron sudah mulai melakukan lock angle mereka ke arah tim Barusa. Iya betul banget, tim Barusa yang berada di bagian lower ground kali ini ditembaki vehicle-nya oleh Zuxi. Dan ini dia terrain yang biasanya dimainkan oleh Onyx Esports ya. Kalau kita berkaca ke PMPL Season 3, kali ini dimainkan oleh Bigetron Red Alliance dan benar-benar memberikan tekanan. Dan sesuai dengan tadi apa yang dianalisis oleh Pasta, ternyata benar tim Badut tadi baru ter-takedown mungkin 2-3 orang, dan akhirnya player terakhirnya tadi dipulangkan juga ke lobby oleh tim lain. Betul, lumayan 4 kill sudah diamankan oleh Red Alliance kali ini. Sementara di arah yang lain Toms tadi berhasil diamankan. Ternyata Livescape bertemu kembali loh. Ini kayaknya emang jodoh. Lagi-lagi kedua tim ini bertemu dan Toms dipulangkan ke arah lobby. Berarti Livescape hanya bertahan kurang lebih tinggal 1 pemain lagi nggak sih? 1 atau 2 pemain lagi lah. 1 bahkan Iya, kayaknya dari Livescape atau 2. 1 ya. Mungkin 1 atau 2 sesuai dengan kata Lupas, karena memang tadi beberapa ter-takedown oleh tim Drifter, kemudian juga ditambah lagi tim Drifter mengejar. Ini bukan merupakan sebuah game yang cukup baik menurut gua untuk Livescape, karena zona sebenarnya menguntungkan karena mereka, namun lagi dan lagi rotasi dan pergerakan dari tim-tim komunitas ternyata unexpected, tidak terdeteksi, dan akhirnya pergerakan mereka di selatan ya terkat, dan kali ini cukup kelimpungan untuk Erangel yang pertama.
Yes, dan kita udah masuk di menit ke-15 ternyata kita udah masuk di circle yang ketiga juga. Dan kalau kita lihat dari tim 12 mereka masih mempertahankan compound mereka. Belum ada pergerakan yang mereka lakukan lagi karena mereka masih aman dan masuk ke dalam circle. Gue masih belum ngelihat ini update circle-nya ke arah mana. Karena dari tadi yang kita lihat hanya perang dan perangnya aja. Tapi di arah yang lain ternyata dari Eagle 365 mereka sudah melihat pergerakan dari tim Tang City Esport. Sudah mulai terpantau, kali ini Anthem masih menunggu momen untuk mendapatkan free shoot-nya ke arah pemain dari Tang City Sport. Dan ini dia sudah mulai dikeker dengan scope 3, masih belum bertembakan yang dikeluarkan oleh seorang Anthem. Dia yang ngeker, gue yang gemes. Tapi di arah yang lain ternyata Alpha berhasil mendapatkan satu orang. Nai sudah berhasil diamankan dan Alpha langsung saja push menuju ke arah smoke ya, karena tidak mungkin ada smoke tanpa ada yang membuat. Kali ini bakal langsung ditabrak ke arah smoke-nya, sedikit melakukan gocekan manja dan Alpha bersebelahan dengan seorang Casper namun masih bisa diamankan. Respon begitu cepat namun masih ada tembakan balasan dan kali ini Anthem pun maju. Diratakan sudah 7 kill untuk Eagle 365. Gila persiapan mereka kayaknya ini. Bener-bener bombardir banget, 7 kill di menit ke-16. Ini luar biasa banget si Eagle, di mana pengiriman Alpha dari bagian depan untuk pressing ke arah bagian tengah, Anthem di bagian belakang untuk melakukan sebuah backstep dan itu berhasil. Tang City tadi benar-benar kelimpungan karena cuma satu titik yang mereka dapatkan. Namun itu dia 7 kill sesuai dengan kata Pasta tadi, benar-benar ngamuk, benar-benar on fire walaupun mereka harus bergerak karena zona pun akan mengarah ke bagian zona kelima sebentar lagi. Betul, dan gue tadi ngelihat ada pertemuan antara Aura dan juga Bigetron. Ryzen tadi kalau nggak salah ngedapetin JXC, namun belum ada confirm kill yang ada di kill feed. Dan baru dibilang belum ada, tiba-tiba nongol confirm killnya. Dan Ryzen menambah pun di point kill untuk Bigetron. Dan kali ini dari Bigetron juga berhasil mendapatkan satu pemain dari DU. Berarti ini ada 4 tim yang jaraknya berdekatan ya. Ada DU, ada Aura, ada Bigetron, sama tadi ada satu tim lagi kalau nggak salah Barusa yang ada di sekitar Verifier. Iya betul banget, 4 tim udah mulai berdekatan karena itu menjadi wajar. Ini adalah zona keempat, seluruh tim sedang berusaha untuk masuk ke dalam zona. Dan lagi-lagi Yuhai mendapatkan satu play dari Aura. Dia benar-benar panas ya. Ada beberapa pertanyaan dari komunitas, bakalan ngecun gak nih sama Bigetron. Ternyata cukup dibuktikan di game pertama mereka aja udah cukup panas. Dan bahkan Dewa United Ryzen juga berhasil dipulangkan ke lobby 6 kill. Kali ini udah didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Betul, kalau kita nggak salah hitung ya, itu udah 6 kill yang diamankan oleh Red Alliance kali ini. Sementara Ryzen masih memantau di bagian lower ground. Dan ternyata Wan dan juga Jaden dipulangkan ke arah lobby. Gila, ini matanya Yuhai sih tajam banget bos. Lo lihat sekarang Bigetron punya punggawa-punggawa yang matanya tajam semua loh. Dari Kings, terus Liquid juga, Zuxi Luxi, Ryzen. Sekarang ditambah lagi ada Yuhai, matanya bener-bener tajam banget dan serem banget ini tim, kayaknya persiapan buat nanti di PMPL. Iya betul banget, dan lihat bahkan Bigetron membagi fokusnya itu nggak cuma 1 titik, 2 titik. Mereka pick off ke arah Eagle, ke belakang The Dewa United juga dijagain banget. Dan ini yang dikatakan Pasta tadi, dengan mata tajam mereka, dengan firepower mereka yang on point, mereka berani untuk melakukan ini. Dan bahkan 8 kill loh teman-teman udah dibukukan oleh Red Alliance sejauh ini. Lihat pergerakan dari Zuxi menjaga di bagian belakang, satu orang tetap diarahkan ke arah bagian depan karena bagaimanapun belakang harus dirapikan, di depan pun harus dihabisi terlebih dahulu untuk jalur rotasi mereka ke zona kelima berikutnya. Betul, DU harus bergerak hati-hati banget karena posisi mereka saat ini tersplit. 2 orang gandeng oke lah, 1 orang nih yang terpisah karena satu pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini yang bakal ngebuat dari Dewa United akan menurunkan temponya. Mereka harus mencari tahu keberadaan di mana setup yang dilakukan oleh Red Alliance. Dan di arah yang lain Luxi juga wow, di Sniper Tower melihat dengan sangat jelas pergerakan tipis dari salah satu pemain Dewa United. Yap, Steve Boy di sana masih melakukan prone aja, vehicle-nya bahkan sudah diledakkan. Tentu ini unfortunate situation, nggak bisa untuk masuk. Di tempat lain pun juga dari tim AB ya, dia meledakkan vehicle-nya. Menjadi wajar lagi dan lagi zona 4 yang mulai padat, semuanya mencoba masuk. Pertemuan yang banyak, akhirnya ada ledak-ledak vehicle. Zona 5 udah shifting dan sepertinya kalau gue lihat ini mengarah ke arah bagian selatan dan cukup open field. Oleh karena Bigetron sepertinya akan cepat regroup, masuk vehicle masing-masing. Dan lihat seluruh kendaraannya, ini benar-benar high level play ya. Gila itu, gue jadi pengen ya ngegacha ya. Bagus. Wow, masih ada pertempuran di pinggir pantai. Ternyata lemparan granat tadi berhasil mendapatkan satu pemain dari tim nomor 7 BCS. Harus segera melakukan reset. Tapi ada granat yang meletup persis di depan 2 pemain BCS dan mereka pun rata. Dipulangkan ke arah lobby. Ternyata mereka bertemu dengan
dengan Osiris Flawless dan berhasil diratakan begitu saja. Di retake tempatnya, tapi mereka masih butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona yang cukup aman, di mana di bagian bibir pantai sudah dijaga oleh tim-tim lain termasuk GD yang sudah mengamankan beberapa tiren dan sedikit cekungan atau mangkuk yang ada di bibir pantai. Betul banget, tuan rumah baru datang setelah meratakan BCS, sekarang berhadapan dengan Bigetron Red Alliance juga. Ter-take down sudah satu orang, ini benar-benar pergerakan BTR cepet banget loh pas. Tadi baru ada di atas bagian Veripier, sekarang udah di bagian tengah lagi, dan bahkan take down 2 player dari Osiris ini. Benar-benar invited team ya, proper to be invited. Mereka benar-benar control the game sejauh ini, walaupun kita lihat juga akan ada banyak entry yang digunakan para tim lain dari bagian utara. Aduh. Iya, dan ini gangguan juga sudah mulai diberikan oleh Genesis Dogma. Mereka tahu di sini ada satu tim yang menahan di sekitar Shake yang ada di tidak jauh posisinya dari pemain-pemain dari GD. Dan langsung di-spray begitu aja, tapi ternyata Noke di arah yang lain malah Luxi yang berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Never. Lagi dan lagi Bigetron benar-benar menunjukkan performa mereka untuk di match kali ini. Bahkan lihat, compound mereka, hiding spot mereka hanya sebatas sebuah Shake kecil dengan forting mobil yang sudah mereka lakukan di bagian luar dari Shake-nya. Wah, ini serem banget sih permainan Bigetron sih di game pertama ini. Benar-benar dengan sumber daya terbatas pun masih bisa untuk defensif. Namun akhirnya Nate dari tim Never ya connect tadi ke arah Bigetron yang memang ada di bagian tengah dan butuh untuk mereka lemparkan utility terus menerus. Never lagi dan lagi melemparkan Nate cukup matang tadi ke arah depan, meledak tapi tidak mengenai damage ya ke arah player-player dari Red Alliance. Betul, masih ada percobaan-percobaan berikutnya yang bakal mereka lakukan untuk melemparkan granatnya ke arah tim Red Alliance. Smoke cukup tebal juga sudah di pop up oleh BTR-RA. Kali ini bahkan di arah yang lain, GD berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Wolf, di mana Rian dibuat tersungkur, dibuat ter-knockout. Namun masih belum menjadi sebuah confirm kill. Sementara gila ini Osiris punya bom berapa banyak, bos? Banyak banget dari tadi udah gue hitung-hitung. Betul banget, ini Nate dari Osiris tidak henti-hentinya untuk memberikan pressure ke arah bagian depan. Sementara tempat lain ternyata dari FS Slayer masih bisa untuk sampai ke arah bagian late game, mendapatkan beberapa knockdown. Dan ini dia, Osiris pun melakukan tembakan ke arah bagian Genesis Dogma, tapi ada bait movement juga dengan bagian digunakan. Banyak player Osiris kali ini udah cukup low HP dan memaksa mereka untuk melakukan healing. Namun lihat zona shifting lagi ke arah bagian kanan, dan ini akan berdarah sih di bagian kiri sebagai entry-nya kali ini Pasta. Ya ini bakal repot banget tentunya buat masuk ke dalam zona, karena zonanya menuju ke arah Veripier ini kalau nggak salah ke arah jembatan ya Jan ya. Ke arah jembatan, sedikit jembatan lah, dermaga yang ada di Veripier. Ini bakal kerepotan banget kalau misalkan untuk Osiris bergerak, karena kiri mereka ada tim, kanan mereka ada GD, depan mereka persis bahkan ada Red Alliance. Ini bukan hal yang mudah untuk mereka lewat. Bahkan dari tim BTR mereka masih menyimpan granat untuk dilempar di momen-momen akhir ketika Blue Zone-nya bergerak. Betul, tapi gue lihat di bagian minimap ini Genesis Dogma luar biasa juga. Udah mengirimkan 2 playernya untuk menuju ke arah bagian sekitar dermaga. 2 lainnya masih menjaga gatekeeping di bagian luar zona. Namun kali ini fight juga pecah antara Dewa United juga dengan tim Comeback. Udah berdekatan satu sama lain, Hamster takedown kali ini menyisakan dari Steve Boy yang terlihat. Namun dari tim nomor 10 yaitu tadi Comeback masih bisa menjaga di bagian high ground dengan cukup kuat. Dan masih ada yang berenang juga ternyata dari tim Dewa United Esport. Ini sebuah keadaan yang tidak baik, namun Genesis Dogma pun terspot dari seorang faksi take down di depan sana. Kontrol area yang cukup sempurna kali ini ditunjukkan oleh tim Comeback dari tim nomor 10. Iya, tapi kayaknya lengah karena masih ada Steve di bagian sebelah kiri dan tidak dicek, dan ternyata Bigetron dipulangkan karena lobby karena memang posisi yang begitu menjepit dari Red Alliance-nya. Tinggal 6 tim yang tersisa dengan 20 pemain yang masih hidup, termasuk tim nomor 10 ada tim Comeback yang bertahan di bagian sebuah kompon dan akan mengusir mundur Dewa United untuk masuk ke bagian kompon mereka. Bahkan dari GD juga berhasil mereka pantau spray sedikit dengan menggunakan DP, hampir mendapatkan satu tapi hampir tidaklah cukup. Kali ini Chal masih menjaga di bagian broken wall-nya dan Steve Boy masih berada di bagian luar, tapi lihat di sebelah kirinya akan ada pergerakan dari GD. Mungkin kalau memang zonanya menuju ke arah tim DU ini bakal merepotkan sekali, dan Uni masih bersembunyi di bawah tangga, nggak ingin membuka visionnya terlalu jelas karena di kiri mereka ada GD, depan mereka ada tim Comeback. Ini akan merepotkan untuk Uni melakukan pergerakan. Betul, GD sebaliknya udah cukup agresif untuk menuju ke arah Veripier. Namun kita berpindah ke arah Eagle yang benar-benar ganas juga. Di game kali ini Nate dilemparkan ke arah tim Osiris yang memang tadi ketika udah berhasil untuk melakukan takedown ke arah Bigetron, kali ini masuk didorong oleh Zona dan ter-takedown oleh Eagle. Berarti kalau bisa gue katakan kill terbanyak sejauh ini untuk tim Eagle ya Pasta ya. Bener, Eagle killnya banyak banget mereka. Mereka bermain bener-bener agresif dan ofensif parah. Bahkan mereka masih menambah
pundi-pundi poin kill mereka. Hayo siapa lagi-lagi mendapatkan satu pemain di mana gue masih penasaran. Hayo siapa ini siapa? Hayo. Masih bingung gue juga keliling kira-kira siapa. Betul sekali, dan lagi Genesis Dogma dengan antisipasi zonanya tadi mengirimkan beberapa player ke arah dermaga. Kali ini cukup kuat, mereka menahan bahkan mendapatkan zona, menunggu pergerakan dari tim Barusa dari tim nomor 8, kemudian dari comeback tim dari tim nomor 10 untuk maju ke arah mereka. Pun juga Eagle dari bagian kiri, defensif yang udah sangat kuat kali ini dibangun oleh Genesis Dogma Kids. Ini menurut gue posisi terbaik sih yang dipunya sama GD. Dari arah kanan mereka aman, dari arah kiri aman banget. Itu arah kirinya benar-benar open field loh. Ini tinggal ngebiarin tim-tim lain tuh melakukan fight dan wow, granat yang begitu komplit tadi berhasil memulangkan satu pemain dari tim nomor 8 Barusa. Akhirnya semakin bonyok kalau kita lihat dari pergerakan mereka yang terjebak di sebuah broken shake, di mana rotasi mereka sudah dipotong oleh tim comeback yang sudah mendapatkan 3 poin kill. Bahkan comeback juga bisa ngelihat posisi dari GD. Tapi gimana caranya comeback? Rotasi untuk masuk dalam circle. Lihat Rian terlalu percaya diri untuk mengepus ke arah broken shake-nya, ngebuat dia harus tumbang. Dan kali ini dari tim comeback mereka hanya menyisakan 2 pemain saja. Betul, tadi tim Eagle mencoba untuk mendapatkan sebuah peruntungan untuk maju, namun kali ini masih dengan tim comeback yang cukup kelimpungan Billboard menjadi the last man standing dan bahkan diratakan oleh Genesis Dogma. Pengamatannya sempurna, tinggal 2 tim antara 2 tim PMPL Genesis Dogma melawan Eagle 365, tapi Anthem udah cukup low HP ditembakkan dari bagian depan dan that's it. Winner chicken dinner untuk Genesis Dogma Kids. Betul, 10 kill berhasil diamankan oleh GD Kids di match yang pertama. Ini pasti bakal ngebuat mood dan mental mereka lebih naik lagi. Gue sedikit menarik perkataan gue lah. Kalau gue sempat bilang bahwa GD ini performnya agak sedikit menurun. Karena mungkin dari aktivitas mereka lakukan kayak live stream dan